Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi tentang peluang, yaitu kita awali dengan mempelajari tentang aturan perkalian dan juga tentang permutasi. Yang pertama, kita akan belajar tentang aturan perkalian. Untuk lebih memahami tentang aturan perkalian, perhatikan contoh berikut. Nadira mempunyai 3 baju berwarna putih, coklat, dan merah. Ia juga mempunyai rok berwarna hijau dan biru. Ada berapa pasang baju dan rok yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa membuat daftarnya. Untuk baju pilihannya ada putih, coklat, dan juga merah. Masing-masing baju ini kita akan pasangkan dengan rok yang warnanya adalah warna hijau dan juga biru. Begitu juga dengan baju coklat, kita pasangkan dengan rok hijau dan biru, dan juga baju merah juga kita pasangkan dengan rok hijau dan biru. Nah, dari sini kita bisa memperoleh pasangan-pasangan baju dan juga rok. Untuk yang pertama, pasangannya adalah putih hijau. Yang kedua, putih biru. Yang ketiga, coklat hijau. Yang keempat, coklat biru. Yang kelima, merah hijau. Dan yang terakhir adalah merah biru. Nah, dengan mendaftar seperti ini, kita memperoleh bahwa banyaknya pasangan baju dan rok secara bergantian itu ada 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Baju tadi ada 3 pilihan karena ada 3 warna. Sedangkan rok ada 2 pilihan karena ada 2 warna. Nah, caranya adalah untuk memperoleh pasangan baju dan rok secara bergantian, kita kalikan banyaknya cara memakai baju, kita kalikan dengan banyaknya cara memakai rok. Sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi banyaknya pasangan baju dan rok secara bergantian ada 6 cara. Selanjutnya kita akan belajar permutasi. Permutasi dari sekumpulan unsur-unsur adalah cara penyusunan unsur-unsur tersebut yang berbeda dengan memperhatikan urutannya atau tempatnya. Permutasi dari N unsur disusun atas R unsur dapat ditulis sebagai berikut. Ini ada beberapa cara menuliskan permutasi. Jadi N itu adalah unsur, R juga unsur yang dipakai atau yang diambil. Jadi ini adalah berbagai macam variasi penulisan permutasi. Selanjutnya untuk rumus permutasi adalah permutasi N unsur diambil R unsur adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial dengan R lebih kecil atau sama dengan N. Untuk lebih jelasnya, pahami contoh berikut. Ana, Banu, dan Caca akan menempati tempat duduk pada 2 buah kursi yang berbeda. Ada berapa cara mereka duduk pada 2 kursi tersebut? Penyelesaian, kita bisa membuat daftarnya untuk kursi pertama dan kursi kedua. Misalnya kursi pertama itu Ana, kursi kedua itu Banu. Jadi Ana saya singkat menjadi A, kemudian Banu disingkat menjadi B. Jadi pasangannya bisa AB, bisa BA, bisa AC, bisa CA, bisa CB, dan BC. Maka dari sini kita bisa memperoleh bahwa banyaknya cara mereka duduk itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita juga bisa menggunakan cara aturan perkalian dengan membuat daftar sebagai berikut. Untuk kursi yang pertama, kemungkinannya ada 3 orang yang akan duduk. Bisa Ana, Banu, dan juga Caca. Sedangkan kursi yang kedua, karena 1 orang sudah menempati kursi pertama, maka untuk menempati kursi kedua itu ada 2 pilihan. Sehingga banyaknya cara
itu adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Selanjutnya, permasalahan ini juga bisa diselesaikan dengan menggunakan cara permutasi. Permutasi N unsur diambil R unsur sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Selanjutnya, di sini kita pahami bahwa N itu adalah banyaknya orang. Di sini banyaknya orang ada 3, Ana, Banu, dan juga Caca. Sedangkan R itu adalah banyaknya kursi yang tersedia. Karena banyaknya kursi yang tersedia ada 2, maka R-nya adalah 2. Sehingga permutasinya bisa ditulis seperti ini. Permutasi 3 unsur diambil 2 unsur. Rumusnya kita masukkan N faktorial karena N-nya 3, maka di sini 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial sama dengan 3 faktorial itu bisa diuraikan menjadi 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikurangi 2, 1 faktorial. Jadi faktorial itu sama dengan 1. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 adalah 6. Sedangkan satunya tetap, jadi 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi banyaknya cara itu ada 6. Contoh yang lainnya, misalkan diketahui huruf A, B, C, dan D. Berapakah susunan yang terjadi jika huruf-huruf tersebut disusun atas? Yang pertama 2 huruf, yang kedua adalah 4 huruf. Penyelesaian, yang pertama 2 huruf. N-nya, karena huruf yang akan disusun itu ada A, B, C, dan D, jadi ada 4 N-nya. Sedangkan R-nya ada 2. Kenapa 2? Karena susunannya terdiri dari 2 huruf, maka R-nya adalah 2. Sehingga permutasinya adalah permutasi dari 4 unsur dipakai 2 unsur atau diambil 2 unsur. Kita masukkan ke rumusnya N faktorial artinya 4 faktorial per N min R faktorial. Jadi N-nya 4, R-nya 2. 4 dikurangi 2 faktorial. Kemudian kita uraikan 4 faktorial itu, ya yang bawah juga ya maaf. 4 dikurangi 2, 2 faktorial. Kemudian kita uraikan 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 faktorial juga kita uraikan menjadi 2 dikali 1. Untuk memudahkan perhitungan kita bisa mencoretnya pembilang dan juga penyebut. Di sini ada 2 dikali 1, penyebut juga ada 2 dikali 1, maka kita coret sehingga hasilnya tinggal 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya untuk susunan yang terdiri dari 4 huruf. Maka N-nya adalah 4. N itu adalah unsur mula-mulanya ada 4. Kemudian susunannya terdiri dari 4 huruf juga. Jadi R-nya juga 4. N sama R-nya sama. Maka permutasinya dapat dituliskan menjadi permutasi 4 unsur dipakai 2 unsur sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 4 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 4 itu adalah 0 faktorial sama dengan 4 faktorial kita uraikan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 0 faktorial bukan 0 tetapi 1. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 3 12 dikali 2 24 dikali 1 24. Maka hasilnya adalah 24. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama adalah permutasi sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial dikali N3 faktorial dan seterusnya. Dengan catatannya bahwa N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah dan seterusnya itu hasilnya lebih kecil atau sama dengan N. Untuk lebih jelasnya kita pahami contoh berikut.
Banyaknya susunan huruf yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata jujur adalah, di sini kita amati bahwa pada kata jujur itu terdapat unsur yang sama. Misalkan huruf J itu lebih dari satu, U juga lebih dari satu. Makanya kita nanti menggunakan rumus untuk permutasi dengan unsur yang sama. Nah, dari sini kita memperoleh dari kata jujur itu terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 huruf, maka N-nya adalah 5. Sedangkan N1-nya kita ambil huruf yang sama, misalkan J. Di sini J-nya ada 2, maka N1-nya sama dengan 2. Selanjutnya, selain J itu juga ada huruf yang lain yang sama, yaitu huruf U. Kita jadikan N2, maka N2-nya sama dengan 2 juga. Selanjutnya, kita akan menghitung permutasinya dengan menggunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama, yaitu tadi N faktorial. Karena N-nya ada 5, maka di sini 5 faktorial dibagi dengan N1 dikali N2. Karena N1-nya 2, N2-nya juga 2, maka dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan kita uraikan 5 faktorial itu artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Kemudian penyebutnya juga kita uraikan, 2 faktorial artinya 2 dikali 1. Begitu juga dengan 2 faktorial yang ini sama dengan 2 kali 1. Kemudian kita hitung, untuk memudahkan perhitungan kita bisa mencoretnya ya. Ini 2 dikali 1 kita coret, kemudian 2 kali 1 sama dengan 2 kita coret dengan 4. Itu sama dengan 2, jadi 4 dibagi 2 itu 2, maka hasilnya nanti tinggal kita hitung, 5 dikali 2 10 dikali 3 sama dengan 30. Selanjutnya kita akan belajar tentang permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang unsur-unsurnya ditempatkan dalam suatu lingkaran menurut arah putar tertentu. Contoh, berapa banyak susunan yang terjadi jika huruf-huruf di bawah ini disusun melingkar. Ini, jadi ada 3 macam nanti ya. Yang pertama 2 huruf, yang kedua itu ada 3 huruf, yang ketiga ada 4 huruf. Jadi perhatikan dengan seksama. Yang pertama, kita akan menyelesaikan untuk yang susunan 2 huruf. Tapi ini berbeda dengan permutasi yang sebelumnya, karena permutasi di sini disusunnya secara melingkar. Misalkan seperti ini susunannya. Karena 2 huruf, maka susunan yang mungkin terjadi adalah A, B. Kita susun melingkar. Jadi A, B. Arahnya adalah di sini searah jarum jam. Jadi AB yang di sini nanti sama dengan BA. Jadi pada permutasi siklis AB dengan BA itu adalah sama. Jadi hanya dihitung satu cara. Jadi untuk yang 2 huruf itu ada 1 cara. Sekarang kita bandingkan dengan yang 3 huruf. A, B, dan C. Untuk susunannya, kalau disusun secara melingkar, itu kemungkinan yang pertama adalah seperti ini. A, B, C. Kita hitung atau kita susun searah dengan arah jarum jam. Berlawanan ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Searah juga boleh, yang penting konsisten. Kalau searah, kalau berlawanan. Untuk yang di sini berarti berlawanan dengan jarum jam. A, B, C, B, C, A, C, A, B itu dianggapnya sama. Karena posisinya sama, melingkar seperti ini. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, susunannya bisa seperti ini. A, C, B. Jadi apabila kita susun melingkar dengan arahnya sama, arahnya harus sama ya. Jadi A, C, B, B, A, C, A, C, B itu juga sama. Jadi kemungkinannya hanya ada 2 cara, karena tidak ada kemungkinan yang lain. Selanjutnya, untuk yang 4 huruf. Kemungkinan yang pertama adalah susunannya A, B, C, D. Seperti ini. Ya.
Kemudian kemungkinan yang kedua, susunannya bisa seperti ini. A, B, D, C. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga adalah A, D, B, C. Seperti ini. Kemungkinan yang selanjutnya adalah A, D, C, B. A, D, C, B. Seperti ini. Jadi nggak ada yang sama ya, ini nggak ada yang sama ya. A, D, C, B di sini juga nggak ada A, D, C, B. Kalau mau dibaca dari D, C, B, A juga nggak ada yang D, C, B, A. Ini D, A, ini D, C, A, B, ini D, B, C, A. Sedangkan yang di sini D, C, B, A, ini D, B, C, A. Jadi berbeda. Selanjutnya kemungkinannya adalah A, C, B, dan juga D. Seperti ini. Kemungkinan yang selanjutnya adalah A, C, D, dan B. Seperti ini. Nah, adakah kemungkinan yang lain? Tidak ada. Jadi kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 cara. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa banyak permutasi siklis dari n unsur yang berbeda adalah, nah ini rumusnya dari permasalahan di atas, ditarik kesimpulan rumusnya adalah permutasi siklis itu sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Untuk lebih jelasnya, kita pahami contoh berikut. 5 siswa mengadakan rapat, duduk membentuk suatu lingkaran. Ada berapa cara mereka duduk pada posisi yang berbeda? Dari sini kita akan menentukan permutasi siklisnya. Karena duduknya melingkar berarti ini termasuk permutasi siklis. Kemudian n-nya di sini n dikurang 1 faktorial ya rumusnya. Jadi n-nya adalah 5 karena ada 5 siswa. Jadi 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial, sama dengan kita uraikan bahwa 4 faktorial itu artinya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi banyaknya cara siswa duduk melingkar dari 5 orang siswa ini adalah 24 cara. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar.